Tan dan Yung Do tergeletak di tanah kelelahan setelah berkelahi. Yung Do kemudian menyuruh Kim Tan untuk menemui Ensang jika ia merindukannya. Kim Tan mengatakan jika ia tidak akan menemui gadis itu lagi dan Yung Do bisa memilikinya. Mendengar itu, Yung Do sangat marah. Menurutnya, Kim Tan tidak perlu sehancur ini. Kim Tan mengatakan jika dirinya tidak pantas lagi mendapatkan Ensang. Yung Do sendiri merasa bingung, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena yang ia tahu, Ensang mencintai Kim Tan. Presiden Direktur Kim mencemooh Sekretaris Yoon di hadapan Kim Won. Karena menurutnya ia tidak memiliki ambisi yang besar. Kim Tan pulang dalam keadaan babak belur dan mulut berlumuran darah. Ia terus menuju kamarnya tanpa memperdulikan cacian dari Presiden Direktur Kim. Kim Won kemudian mendatanginya dan mengajaknya ke rumah sakit. Kim Tan justru bertanya kapan ia akan dikirim ke Amerika. Kim Tan memohon kepada Kim Won agar dirinya diselamatkan. Kakaknya itu terenyuh melihat adiknya dalam kondisi seperti ini, dan ia pun sangat sedih. Yung Do bertemu dengan Kim Won, ia terpaksa memberitahu jika telah memukul Kim Tan. Yung Do mengatakan jika Kim Tan seolah tidak mempunyai kakak. Kim Won kemudian mengatakan jika Kim Tan sepertinya tidak mempunyai teman seperti Yung Do. Seperti itulah mereka saling menyindir. Bona merebut handphone Chan Yong karena pacarnya itu terus melihat media sosial Ensang. Bona kemudian membaca satu persatu status dari sahabatnya itu. Postingan di situ seperti tidak wajar. Chan Yong menduga jika itu bukanlah Ensang. Di tempat yang berbeda, Ensang juga memeriksa akun media sosialnya dan membaca postingan yang ditinggalkan Kim Tan. Di situ tertulis, "Kau di mana, Cak Ensang? Aku merindukanmu." Sambil bercucuran air mata, Ensang mulai menghapus satu persatu postingan itu. Namun di saat yang bersamaan, Kim Tan melihat semua foto yang ia posting dan statusnya telah dihapus dari folder. Pemuda itu akhirnya menyadari jika ini adalah ulah dari Cak Ensang. Hyosin membelikan mango milkshake di tempat dulu Ensang bekerja. Tentu saja itu mengingatkan Kim Tan kepada gadis itu. Hyosin menyarankan Kim Tan untuk menculik Ensang. Tentu saja itu hanya bercanda. Hyosin tidak ingin melihat Kim Tan terus menghancurkan dirinya sendiri. Yung Do bertemu dengan ibunya Ensang. Awalnya mereka bersikap acuh. Keduanya terdiam mengingat kejadian masa lalu. Ibunya Ensang melihat Yung Do memakai seragam SMA Jegu. Ia kemudian mengusir pemuda itu. Melihat wajah Yung Do yang terlihat empati, ibunya Ensang berubah pikiran dan membawa pemuda itu ke dalam rumah. Ibunya Ensang mempersilahkan Yung Do untuk makan. Pemuda itu terlihat gugup. Ibunya Ensang kemudian memberitahu jika putrinya pergi ke Seoul. Mengetahui hal itu, Yung Do kemudian tersenyum lalu mulai makan. Ibunya Ensang kemudian bertanya menggunakan notnya, "Kalian teman sekelas atau teman dekatnya Ensang?" Yung Do menjawab dengan jujur jika ia menyukai Ensang. Presiden Direktur Kim telah mengetahui Ensang pindah ke dekat pantai. Bahkan ia telah bertemu dengan Kim Tan. Ensang membela diri jika pertemuan itu hanyalah kebetulan. Gadis itu mengatakan Kim Tan adalah orang baik, jujur, dan hangat. Jadi tidak ada salahnya jika dirinya menyukai Kim Tan. Presiden Direktur Kim menyela, "Kau ini tidak tahu malu." Ia kemudian mengingatkan jika Ensang sudah menerima uangnya, mendapatkan semua kemurahan hatinya. Ensang mencoba menguatkan hatinya dan berjanji tidak akan menemui Kim Tan lagi. Namun takdir berkata lain. Sebelum pulang, gadis itu mampir ke toko alat penangkap mimpi. Namun ternyata di situ ia bertemu dengan Kim Tan. Keduanya bertatapan sesaat. Kim Tan jalan menghampiri Ensang, begitu pula sebaliknya, tapi mereka hanya saling melewati seperti tidak saling mengenal. Setelah beberapa langkah, Kim Tan menghentikan langkahnya dan berbalik mengejar Ensang. Pemuda itu sebenarnya sedang menahan perasaannya, namun ia tidak sanggup. Kim Tan tahu kemana Ensang akan pergi. Ia kemudian mengejar gadis itu dan masuk ke dalam bus. Ensang terlihat kaget, namun ia terus berpura-pura tidak mengenal Kim Tan. Pemuda itu terus mengikuti Ensang dari belakang. Saat di depan rumah gadis itu, Kim Tan menghentikan langkahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, Ensang tiba-tiba lemas. Ia juga tidak bisa membohongi perasaannya sendiri jika ia menyukai Kim Tan. Gadis itu memutuskan untuk keluar rumah dan mencari pemuda itu. Setidaknya ia ingin melihat Kim Tan sekali lagi. Pemuda itu muncul setelah Ensang membalikkan badannya. Seperti biasa, Kim Tan tiba-tiba memeluk Ensang dari belakang. Setelah itu ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melepaskannya. Presiden Direktur Kim menyalahkan Nyonya Han karena tidak bisa mendidik Kim Tan.
Bahkan ia menuduh ibu dan anak itu tidak tahu terima kasih karena telah diberi kemewahan. Nyonya Han terkejut serasa tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut suaminya. Presiden Direktur Kim menyuruh Nyonya Han untuk memberitahu Kim Tan jika dirinya jangan memilih berlian murahan, agar nasibnya tidak sama seperti ayahnya. Nyonya Han merasa terhina, sambil menangis ia pun melepaskan perhiasannya. Secara bersamaan, Rachel dan Yungto membatalkan pesanan gaun dan jas yang tadinya akan dipakai dalam acara pernikahan kedua orang tua mereka. Rachel ingin merayakan peristiwa hari ini dengan makan sushi bersama Yungto. Namun pemuda itu lebih memilih menyendiri di kedai tteokbokki. Kim Won dan Hyun Joo berbaring bersama di ranjang. Gadis itu kemudian ditanya oleh Kim Won apa permohonannya. Jika itu sebuah pernikahan, maka itu bukanlah hal yang mudah. Hyun Joo merasa kecewa dengan Kim Won karena ia berbeda sekali dengan Kim Tan. Kim Won memimpikan tempat tertinggi di dunia ini. Tapi Kim Tan bermimpi bahwa Ansang adalah dunianya. Ansang menyalin tulisan dari novel yang dibacanya lalu menempelkannya di jendela toko. Ia kemudian teringat saat berpegangan tangan dengan Kim Tan di ruang tengah. Kim Won tiba-tiba datang menemui Ansang di toko buku. Ia ingin memberitahukan gadis itu jika keadaan Kim Tan saat ini sedang hancur. Kim Won hanya ingin Ansang kembali ke sekolah lagi dan memberi semangat baru buat adiknya. Di situ Ansang hanya terdiam karena ia masih merasa bingung. Kim Won mengatakan jika semua ini adalah kesalahan ayahnya. Meskipun begitu, bukan berarti gadis itu harus melupakan ujian akhir. Kim Tan pernah berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Kim Won. Kim Tan kemudian bertanya kapan ia akan diberangkatkan ke Amerika. Namun ternyata bukan itu perintah dari Kim Won. Sang kakak meminta Kim Tan untuk pergi ke sekolah dan mengikuti ujian akhir. Kim Won menemukan sepucuk surat yang terselip di antara botol anggur. Ia kemudian memberikannya kepada Kim Tan karena tahu itu dari Ansang. Surat itu berisi salam perpisahan dari gadis itu. Di tempat berbeda, Ansang memandangi seragam sekolahnya. Sedangkan Kim Tan sendiri meskipun ia sedang merasa sedih namun ia sedang berpikir. Di sekolah, Kim Tan duduk sendiri di bangku taman. Tiba-tiba seseorang menghampiri dan duduk di sampingnya. Kim Tan terlihat terpaku karena di hadapannya sekarang adalah Ansang. Gadis itu tersenyum hingga memecah keheningan. Kim Tan bertanya kenapa Ansang meninggalkannya. Gadis itu hanya mengatakan jika ia telah kembali. Ia berjanji tidak akan pernah lari lagi. Yang terpenting sekarang adalah mereka mengikuti ujian akhir sekolah. Setelah itu, Ansang baru akan mencari alasan agar tetap di sini. Yungto sangat terkejut mendapati Ansang kembali ke sekolah. Gadis itu mencoba menghampirinya dan memberikan sapaan. Namun Yungto justru pergi begitu saja. Bona dan Chan Yong berdiri terkejut melihat kemunculan Ansang. Mereka tentu saja menanyakan alasan kepergiannya. Namun Ansang tidak memberikan jawaban. Chan Yong meminta nomor Ansang yang baru. Tentu saja itu dihalangi oleh Bona si pecemburu. Nomor itu diminta dituliskan di handphonenya, yang nanti akan dipakainya untuk menjinakkan Chan Yong. Hari ini ujian akhir sekolah. Sementara yang lain sibuk mengerjakan, Kim Tan hanya diam memandangi lembar ujian. Namun tak butuh waktu lama untuknya berubah pikiran. Kini giliran Yungto yang melamun memandangi Ansang. Di luar kelas, Yungto dan Kim Tan bersikap seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Yungto kemudian menemui Ansang dan menagih hutang. Gadis itu masih memiliki hutang menemani Yungto makan mie. Di saat Yungto melahap mie-nya, Ansang cuma terdiam. Pemuda itu bertanya kenapa Ansang kembali ke sekolah. Gadis itu menjawab jika ia hanya ingin mengikuti ujian akhir semester. Yungto mengingatkan agar ia tidak sampai terluka saat bertarung dengan Presiden Direktur Kim. Dengan nada berat, Ansang tiba-tiba mengatakan jika ia tidak akan menemuinya lagi karena ia sudah membuang Yungto dari hatinya. Gadis itu menginginkan mereka berteman saja. Namun bagi Yungto tentu saja tidak bisa. Pemuda itu kemudian pergi dalam keadaan patah hati untuk kesekian kalinya. Ansang meminta maaf kepada Bona karena malam ini ia tidak bisa menginap di rumahnya. Karena ia saat ini sedang bersama Kim Tan di studio Myungsu. Ansang merasa canggung karena Kim Tan terus memandangi wajahnya. Gadis itu memberitahu jika seseorang tidak mau menjadi temannya. Kim Tan tahu orang yang dimaksud Ansang. Pemuda itu kembali memohon agar Ansang tidak meninggalkannya lagi. Meskipun sedang menangis, Ansang masih bisa tersenyum dan mengangguk. Dalam hati gadis itu ia merasa senang karena bisa mengembalikan senyum Kim Tan. Keesokan harinya mereka berangkat ke sekolah bersama dengan bergandengan tangan. Sepanjang perjalanan mereka saling menantang mengenai hasil ujian akhir. Kim Tan meminta Ansang untuk tidak kaget nanti setelah melihatnya.
Beberapa saat kemudian Nyonya Han menelpon Kim Tan. Ia bertanya jam berapa putranya itu nanti pulang ke rumah. Nyonya Han ternyata sudah mengemasi barang-barangnya. Ia kemudian menemui suaminya dan mengatakan jika lebih baik mereka berpisah saja. Presiden Direktur Kim menganggap Nyonya Han sedang mabuk. Lagi pula Kim Tan masih berada di rumah ini. Nyonya Han mengatakan jika mereka tidak perlu menulis sesuatu di atas kertas, yaitu surat cerai. Dia juga telah melepaskan semua barang-barang mewahnya. Keputusan ini membuat Presiden Direktur Kim kaget, karena ia sangat mencintai Nyonya Han. Tak ingin kehilangan, Presiden Direktur Kim kemudian membuat keputusan mengirim Nyonya Han ke Amerika. Istrinya itu juga diizinkan berbelanja sebanyak yang ia inginkan. Namun itu bukanlah keinginan dari Nyonya Han. Anak buah Presiden Direktur Kim sedang mengemasi barang-barang Nyonya Han. Kesempatan itu dipakai Nyonya Han untuk melarikan diri dengan taksi. Tujuannya adalah gerbang sekolah Kim Tan. Yung Do melihatnya lalu menghampiri Nyonya Han. Wanita itu meminta bantuan Yung Do untuk memanggilkan Kim Tan karena handphonenya tidak aktif. Langkah pertama yang dilakukan Yung Do adalah menyuruh Nyonya Han masuk ke dalam mobilnya. Pemuda itu kemudian berlari untuk memanggil Kim Tan. Peristiwa itu sama persis yang dulu dilakukan Kim Tan kepada Yung Do. Setelah bertemu, Yung Do dan Kim Tan sama-sama berlari untuk menemui Nyonya Han. Yung Do menyuruh Kim Tan untuk masuk ke dalam mobil dan pergi bersama ibunya. Anak buah Presiden Direktur Kim datang, namun Nyonya Han sudah pergi. Seperti dejavu, Yung Do kemudian teringat peristiwa masa lalunya saat kehilangan ibunya. Ia sangat menyesal, jadi ia tidak ingin Kim Tan mengalami hal seperti dirinya. Kini Yung Do merasa lega karena telah membalas budi kepada Kim Tan. Nyonya Han dibawa putranya ke hotel milik Yung Do. Nyonya Han mengaku jika ia sudah berpisah dengan Presiden Direktur Kim. Meskipun begitu, menurutnya Kim Tan tetaplah putra kedua grup Jegu. Putranya itu tidak percaya jika ayah ibu mereka tidak saling mencintai. Kim Tan menemui ayahnya dan melakukan protes kenapa mencampakkan ibunya. Presiden Direktur Kim berkelit, dia hanya ingin istrinya itu mencari udara segar. Kim Tan akhirnya memutuskan untuk ikut bersama ibunya. Di hari berikutnya, Nyonya Jisuk menemani Presiden Direktur Kim yang berpura-pura sakit. Di situ Nyonya Jisuk protes kenapa Kim Tan yang merupakan anak tidak sah mendapatkan hak yang sama. Presiden Direktur Kim tidak menghiraukan ucapannya, dan justru ia diperintahkan untuk menyiapkan pesta yang meriah untuk ulang tahun Kim Tan. Kim Won memanggil Kim Tan ke kantornya. Ia telah mengetahui mengenai pesta ulang tahun adiknya. Kim Tan diberitahu jika ayah mereka masuk ke rumah sakit. Kim Won juga mendengar jika ibunya Kim Tan kabur. Ia kemudian menawarkan sebuah villa agar ditinggali oleh Nyonya Han. Kim Tan benar-benar merasa heran kenapa Kim Won berubah menjadi baik kepadanya. Terakhir, Kim Won menyuruh Kim Tan untuk pergi ke pesta ulang tahunnya. Itu agar ayahnya tidak kehilangan muka di hadapan tamu undangan dan para wartawan. Kabar pesta ulang tahun Kim Tan juga menyebar di sekolahan. Semua telah mendapatkan undangan. Yesol kemudian bertanya kepada Hyosin apakah ia akan berkencan dengan Rachel. Bona sangat antusias karena ia akan pergi bersama Chanyo. Ensang dibuat kaget dengan kedatangan pengawal yang diminta untuk menjemput dirinya. Kim Tan terpesona melihat Ansang yang tampak cantik dengan gaun merahnya. Pemuda itu kemudian memegang tangan Ansang, meminta kepada dirinya hari ini mereka harus berani. Kim Tan dan Ansang akhirnya menampakkan diri di hadapan media. Hari ini pesta ulang tahun Kim Tan. Selaku tuan rumah, Presiden Direktur Kim dan Nyonya Jisuk menyambut tamu dengan senyum mengembang. Beberapa saat kemudian para kerabat Jeguk datang. Mereka saling basa-basi penuh kepalsuan. Mereka membahas mengenai artikel tentang Kim Tan. Presiden Direktur Kim menghentikan basa-basi ini dengan menyuruh mereka menikmati makanan. Wanita yang dijodohkan dengan Kim Won juga datang, yaitu Dakyung. Ia datang bersama ayahnya. Myung-soo terlihat sedang selfie dengan menggunakan kameranya. Namun ia kaget karena Presiden Direktur Kim sedang duduk di belakangnya. Bona menghampiri seorang lelaki dengan memanggilnya Opa. Mereka terlihat dekat dan akrab. Chan Yong jadi cemburu. Bona ingin memperkenalkan pria itu, namun Chan Yong menyela bahwa ia melarang pacarnya untuk melakukan hal ini kepadanya. Namun Chan Yong terdiam setelah Bona memberitahu jika lelaki ini adalah kakaknya. Kim Won datang, pandangannya langsung tertuju pada Dakyung. Mereka kemudian mencari tempat untuk berbicara empat mata. Kim Won mengatakan jika ayahnya ingin mereka menikah. Namun menurutnya mereka tidak cocok. Dakyung mengatakan jika menikah bukan berdasarkan hanya cinta, namun bisa karena bisnis. Kim Tan tiba di hotel bersama dengan Ensang. Para wartawan bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis itu. Kim Tan mengatakan kepada kekasihnya agar ia tidak takut dan gugup.
Kemunculan sang pangeran tampan dan Cinderella pastinya menjadi pusat perhatian. Presiden Direktur Kim, Nyonya Jisuk, bahkan Kim Won terkejut melihat pemandangan ini. Yang pertama dilakukan pasangan ini adalah menyapa Presiden Direktur Kim. Sang ayah hanya terdiam karena syok memandangi tangan putranya yang menggenggam erat tangan Ensang. Setelah sadar, Presiden Direktur Kim ingin marah, namun Nyonya Jisuk memperingatkan jika wartawan sedang ada di sini. Sambil tersenyum, ia memberikan isyarat kepada anak buahnya agar mengusir para wartawan. Beberapa saat kemudian, Kim Tan dan Ensang disidang. Namun pemuda itu tidak mau melepaskan genggaman tangannya dari Ensang. Kim Tan mengatakan jika ia ingin memperlihatkan Ensang kepada dunia, dan ia tidak takut lagi dengan kritik orang lain maupun ayahnya sendiri. Sambil meminta restu, Kim Tan menambahkan jika dunia yang ditawarkan ayahnya tidak lebih baik dari Ensang. Setelah marah besar, Presiden Direktur Kim tiba-tiba melunak. Ia mengizinkan mereka berpacaran. Namun Kim Tan diperingatkan jika ia nanti pasti suatu saat akan menyesali keputusannya itu. Sebelum pergi, Presiden Direktur Kim sempat mengatakan jika ia sudah tahu jika Nyonya Han berada di kamar 3409. Pasangan ini tampak bahagia meskipun mereka belum tahu ini sebuah persetujuan ataukah ancaman. Bel di kamarnya berbunyi, Nyonya Han kemudian membuka pintu. Yang datang ternyata Kim Tan dan Ensang sambil membawa kue ulang tahun. Meskipun terkejut, Nyonya Han senang mereka mau mengunjunginya. Di dalam, Kim Tan langsung meniup lilinnya tanpa membuat permohonan terlebih dahulu. Pemuda itu membawakan hadiah spesial untuk ibunya, yaitu sebuah kalung. Nyonya Han terlihat tersentuh saat menggenggam kalung dengan liontin kunci pemberian Kim Tan. Kunci itu menurutnya yang bisa membuka pintu kebebasan baginya. Kim Tan dan Ensang bisa mengalahkan Presiden Direktur Kim. Sebab itulah ia juga ingin menang dari ayahnya Kim Tan. Keesokan harinya, Nyonya Han menemui ibunya Ensang. Ia tetap dengan gaya nyonya besarnya memarahi mantan pembantunya itu. Menurutnya, secarik kertas yang telah ditulis ibunya Ensang tidak cukup dijadikan alasan untuk dirinya pergi. Ensang kemudian menelpon Kim Tan memberitahu jika kedua ibu mereka sudah saling berpelukan. Beberapa saat kemudian, Kim Tan menemui Yungto. Ini mengenai Nyonya Han. Menurut Kim Tan, Yungto seharusnya tidak melakukan hal itu. Karena seharusnya akan lebih baik jika mereka tidak ada yang saling meminta maaf ataupun berterima kasih. Yungto tidak sepakat, ia pun tetap meminta maaf dan berterima kasih atas kejadian 3 tahun lalu. Perasaan kecewa dan sedih tergambar jelas di wajah Yungto saat melihat foto Kim Tan dan Ensang di pesta. Melihat itu, Myung-soo mencoba menghibur Yungto. Ia telah membuat selebaran yang akan ditempel di studionya. Jika Kim Tan, Ensang, dan seekor anjing tidak boleh masuk. Beberapa waktu kemudian, Yungto serius berlatih judo untuk mengalahkan ayahnya. Nyonya Han dan ibunya Ensang minum soju di siang hari. Ibunya Ensang menulis jika Nyonya Han tidak muda lagi dan tidak punya keterampilan, seharusnya ia tidak keluar dari rumah. Nyonya Han menganggap ini merupakan hukuman untuknya, karena terlalu mendambakan apa yang dimiliki semua wanita lain. Ibunya Ensang memandang Nyonya Han dengan iba. Sadar akan menangis, Nyonya Han buru-buru meminta izin keluar sebentar. Ibunya Ensang duduk di samping Nyonya Han, menemani dalam diam. Membiarkan Nyonya Han menangis, menumpahkan semua perasaannya. Kim Tan tidak tahu jika Kim Won kakaknya yang mempertemukannya dengan Ensang. Kim Won mengusulkan jika Ensang dan ibunya tinggal saja di apartemen. Namun usulan itu ditolak karena Ensang dan ibunya ingin tinggal di rumah lama mereka. Perbedaan pendapat itu membuat Kim Tan dan Ensang bertengkar dan Kim Won hanya tersenyum. Kim Tan memberanikan diri menemui ibunya Ensang untuk meminta restu. Namun ibunya Ensang hanya bersikap acuh. Tiba-tiba Nyonya Han keluar karena ia sudah tidak tahan untuk menunggu keputusannya. Dengan bahasa isyarat, ibunya Ensang memberitahu jika ia tidak ingin anaknya dapat kesulitan. Nyonya Han kemudian membanggakan putranya yang tampan dan baik. Tak mau kalah, ibunya Ensang mengatakan jika putrinya itu cantik dan pintar di sekolah. Ensang mengatakan yang tidak sesuai dengan bahasa isyarat ibunya. Karena kesal, ibunya Ensang ingin memukul namun terkena Kim Tan. Pemuda itu kemudian diberi kode untuk bersandiwara kesakitan. Strategi itu berhasil karena secara tidak langsung ibunya Ensang akhirnya memberikan restu. Keesokan harinya, Ensang membawa barang-barangnya pindah ke rumahnya yang lama. Namun ia terkejut karena di situ sudah ada Kim Tan yang mengaku akan memberinya kejutan. Ensang terus ngomel karena matanya ditutup oleh pemuda itu. Tiba-tiba gadis itu merasa terharu dan matanya berkaca-kaca. Kim Tan selama ini mengumpulkan semua foto dan potongan video tentang dirinya. Kim Tan kemudian menggoda, seharusnya mereka menonton film yang romantis dalam ruangan sempit ini. Di kantin sekolah, Rahel tanpa sengaja menyinggol Yesol.
Namun seperti biasa, ia hanya cuek dan tidak mau meminta maaf. Yesol dan dua temannya menganggap Rahel tidak punya sopan santun. Yungto yang berada di situ kemudian berdiri dan kelihatan marah. Yesol dan dua temannya memilih untuk kabur. Yungto merangkul Rahel agar orang-orang mengira mereka sangat dekat. Di luar, Rahel bertanya kenapa Yungto tidak mengejar-ngejar Ensang lagi. Garis itu menambahkan bagaimana perusahaan ayahmu. Yungto hanya menjawab semuanya baik-baik saja. Ensang ingin menyapa Yungto, tapi Yungto melewatinya begitu saja dengan dingin. Hasil ujian semester sudah keluar. Bona khawatir jika Chan Yong kalah dari Rahel. Tampak Kim Tan menutupi kertas hasil ujian dengan menggunakan jaketnya. Melihat Ensang datang, Kim Tan panik. Ia merobek sebagian hasil ujian dan membawanya kabur. Namun Ensang sangat cerdik, ia berhasil mengambilnya. Pemuda itu kemudian terus merengek, minta kertas itu dikembalikan. Saat akan membeli minuman, Kim Tan melihat kertas itu diselipkan di dompet Ensang. Ia buru-buru mengambil kertas itu beserta dompetnya. Namun di saat yang bersamaan, Chan Yong memposting keseluruhan hasil ujian semester. Ensang terkejut karena Kim Tan berada di peringkat 50. Pemuda itu langsung berbangga diri. Namun itu tidak berlangsung lama karena Yungdo ternyata peringkat 27. Sementara itu, Yungdo dan ayahnya kembali berhadapan di arena judo. Kali ini pemuda itu berhasil membanting ayahnya. Itu artinya kali ini Yungdo menang. Presiden Direktur Choi mengaku kalah dan Yungdo berhak mengajukan permintaan. Pemuda itu bertanya di mana ibunya. Sayangnya ayahnya menjawab tidak tahu. Pemilik kedai topoki menghampiri Yungdo. Baru kali ini ia mengenal pemuda langganannya bernama Choi Yungdo. Ia memberitahu jika Ajuma cantik memberikan kartu nama untuk diberikan kepadanya. Yungdo terlihat kaget karena kartu nama itu milik ibunya. Bona si Ratu PD mengatakan kepada Kim Tan jika Ensang kehilangan dompetnya karena dicuri oleh orang gila. Kim Tan kemudian mengatakan jika orang gila itu adalah dirinya. Hyosin membicarakan permintaan kerjasama dari SMA Serion. Sepengetahuan Bona, siswa di sana banyak yang tampan. Akhirnya Hyosin menugaskan Bona dan Ensang menemui perwakilan dari SMA itu. Dua gadis itu terlihat centil. Itu membuat dua siswa perwakilan SMA Serion mencoba menggoda mereka. Sebelumnya, Hyosin telah menelpon Kim Tan dan Chan Yong. Kedua pasangan akhirnya berdebat. Satu persatu mereka tampak saling menyalahkan. Namun akhirnya mereka jadi bercanda. Kini kedua pasangan itu tampak lebih kompak. Dalam perjalanan pulang, Kim Tan mengatakan jika semua laki-laki itu sama kecuali dirinya. Ensang hanya tertawa geli melihat Kim Tan selalu membanggakan diri. Sebelum pergi, Kim Tan memberikan dompet baru untuk Ensang. Namun ternyata di dalamnya sudah terselip foto Kim Tan. Sekretaris Yun tanpa sengaja bertemu dengan Nyonya Esther di kafe yang penuh dengan kenangan. Di situ yang dibicarakan adalah Sekretaris Yun telah diangkat menjadi wakil presiden direktur dan kabar pembatalan pertunangan Nyonya Esther. Sekretaris Yun menilai Nyonya Esther tetap pintar seperti 20 tahun yang lalu. Ibunya Rahel itu merasa menyesal karena memiliki banyak uang namun tidak bisa hidup bersama dengan Sekretaris Yun. Tidak seperti biasanya, Kim Tan justru mengajak ibunya minum anggur. Putranya itu bertanya kapan Nyonya Han akan pindah ke villa. Sang ibu mengatakan jika ia tidak mau kemewahan lagi. Presiden Direktur Kim merasa kesepian. Di rumahnya yang mewah tanpa hadirnya anak, istri, dan keluarganya. Ia berhalusinasi saat Kim Tan kecil mengejar Kim Won kakaknya. Namun setelah tersadar, ia justru merasakan pusing di kepalanya. Beberapa saat kemudian ia pun jatuh pingsan dan terkapar di lantai. Kabar Presiden Direktur Kim masuk rumah sakit didengar oleh Kim Tan, Kim Won, dan Nyonya Han. Dokter memberitahu jika Presiden Direktur Kim mengalami pendarahan di otak. Operasi bisa dilakukan setelah ia sadar. Mendengar itu, Nyonya Han semakin cemas. Ia menggenggam erat tangan Presiden Direktur Kim. Nyonya Jisuk didesak saudaranya untuk segera bergerak. Ia diminta memanggil pengacara dan menyiapkan semua dokumen. Nyonya Jisuk hanya terdiam sambil berpikir. Karena jika ia salah melangkah, maka akan jatuh bangkrut. Sekretaris Yun tampaknya sudah bisa menebak gerakan tersembunyi dari Nyonya Jisuk. Ia pun menemui Kim Tan dan Kim Won. Jika kondisi Presiden Direktur Kim terus koma dalam waktu yang lama, semua hak suaranya akan diserahkan kepada istri sah, yaitu Nyonya Jisuk. Kim Tan sengaja menyuruh ibunya pulang, karena ia takut Nyonya Jisuk akan datang ke rumah sakit. Di tempat berbeda, Nyonya Jisuk bergerak cepat mengumpulkan para pemegang saham. Mereka masih kerabat Presiden Direktur Kim yang sejak dulu memang menunggu kesempatan untuk mengambil alih perusahaan. Nyonya Jisuk menyuruh mereka bergabung untuk mengalahkan Kim Tan dan Kim Won. Pikiran Jungto kusut melihat kartu nama ibunya.
Karena tak ingin galau terus, ia pun pergi ke dapur untuk mencuci piring. Di sana ia mendengar bisik-bisik para karyawan mengenai ayahnya. Yungto bergegas ke ruang kerja ayahnya. Di sana petugas kejaksaan sedang melakukan penggeledahan, menyita seluruh dokumen untuk dijadikan barang bukti. Kim Tan sedih melihat kondisi ayahnya. Meski awalnya tampak ragu, pemuda itu memberanikan diri menggenggam tangan Presiden Direktur Kim. Nyonya Jisuk beralasan datang terlambat karena harus mengurus sesuatu. Di hadapan suaminya yang tidak sadarkan diri, Nyonya Jisuk mengatakan jika sekarang ia adalah wali resmi dari Kim Tan, itulah gunanya kartu keluarga. Pemuda itu kemudian berdiri karena tahu arah pembicaraan. Kim Tan menyuruh Nyonya Jisuk untuk tidak menyentuh sahamnya. Ia bermaksud menunjuk Kim Won sebagai wali resminya. Dari sini tampak jelas akan terjadi pertarungan antara Nyonya Jisuk lawan Kim Tan dan Kim Won. Kakaknya menyarankan Kim Tan untuk pulang beristirahat karena besok ia akan sekolah. Namun bukannya pulang, Kim Tan justru menuju ke atap gedung. Di sana ia teringat ucapan dari Nyonya Jisuk. Terkadang pelajaran yang keras adalah obat yang tepat. Kita ambil, kita kalah. Kita ambil alih, kita dilengsarkan. Selamat datang di dunia yang serakah, putraku. Setelah beberapa waktu, Kim Tan menyadari jika ia tidak sendirian di atap ini. Ia menoleh dan melihat Yungto berdiri tak jauh membelakanginya. Yungto pun berbalik merasakan ada seseorang yang di belakangnya. Tanpa disengaja, Kim Tan dan Yungto bertemu di atas atap Hotel Zeus. Mereka pun sepakat jika suasana malam ini dingin dan gelap, seperti keadaan yang sedang mereka hadapi. Keesokan harinya, Kim Tan menemui ibunya Myung-soo yang merupakan seorang pengacara. Ia ingin mengganti wali sahnya karena ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hak manajemen. Wakil Presiden Direktur Yun bersama Kim Won sedang mendata jumlah saham yang dimiliki Nyonya Jisoo. Mereka menyadari jika saham yang dipegang orang luar dan saham luar negeri akan menjadi penentu. Sebagai langkah awal, mereka mengumpulkan dewan direksi yang setia kepada ayahnya. Namun sayangnya hanya 2 anggota dewan direksi yang datang menemui mereka. Sementara yang lain lebih memilih keuntungan dibandingkan dengan kesetiaan. Sementara itu di tempat berbeda, Nyonya Jisuk juga mengumpulkan para pemegang saham yang lain untuk menarik dukungan. Nyonya Esther juga tampak hadir di situ. Namun ia mengatakan jika ia belum menentukan pilihan. Chan Yung memberitahu Ensang jika Presiden Direktur Kim saat ini sedang koma. Ia juga memberitahu jika Kim Tan dan ayahnya sedang pergi ke luar negeri selama 10 hari. Rencananya mereka akan menemui para pemegang saham di luar negeri untuk mendapatkan tanda tangan mereka. Di dalam pesawat, Wakil Presiden Direktur Yun melihat Kim Tan sedikit tegang. Sebelumnya, Kim Tan meninggalkan sepucuk surat dan boneka burung hantu kesukaan Ensang. Presiden Direktur Choi memberitahu Yungto anaknya jika ia akan sukarela menyerahkan diri untuk diperiksa. Ia juga berpesan untuk tidak percaya kepada siapapun. Jika ada sesuatu, ia diminta menghubungi pengacara. Yungto mengangguk, namun wajahnya menyiratkan rasa takut. Ia telah ditinggalkan ibunya. Untuk itu, ia juga takut jika ayahnya juga meninggalkannya. Yungto tiba-tiba ditemui oleh para pengacara ayahnya. Salah satu di antara mereka menyampaikan pesan jika harus ada peraturan dan tidak boleh ada kecurangan, begitu kata Presiden Direktur Choi. Keesokan harinya, Yungto memutuskan untuk pergi ke sekolah Junyung, anak yang selalu ia bully saat masih di SMA Jegu. Namun kini Junyung tampak bahagia dan banyak teman. Yungto dengan tulus mengucapkan permintaan maafnya. Junyung menolak permintaan maaf darinya. Meskipun begitu, setidaknya Yungto sudah meminta maaf. Ia sedikit merasa lega. Tampaknya ini merupakan sebuah perubahan yang besar bagi Yungto. Ensang mengirim pesan untuk Kim Tan. Di situ tertulis, Saul lebih dingin dari biasanya tanpa kehadiranmu. Aku baru saja melihat berita mengenai ayahnya Yungto. Aku berpikir seberapa berat rasanya melihat wajah keluargamu dalam berita televisi. Sementara itu, Kim Tan terus berkeliling bersama dengan Wakil Presiden Direktur Yun untuk mendapatkan tanda tangan para pemegang saham luar negeri. Seperti biasa, Ensang selalu menjadi orang pertama yang tiba di sekolah. Ia sempat menyaksikan seseorang menggambar garis mayat. Ia pun terkejut karena pelakunya lebih dari 1 orang. Sekali waktu, ia melihat pelakunya adalah Yosin, Yesol, Myung-soo, Rahel, bahkan Yungto. Ensang tidak tahu apa maksud mereka menggambar itu. Dalam benaknya Ensang bertanya, apakah Kim Tan sendiri juga pernah menggambar hal seperti itu.
Yungto memutuskan untuk pergi ke alamat kafe yang tertera dalam kartu nama. Di sana ia melihat ibunya yang sedang melayani pelanggan sambil tersenyum. Tiba-tiba Yungto merasa tidak percaya diri, ia pun bersembunyi saat ibunya menoleh. Air mata Yungto mengalir. Berat rasanya bagi Yungto bisa bertemu dengan ibunya. Kim Tan tidak selalu mendapatkan tanda tangan yang ia inginkan. Ada kalanya ia mengalami penolakan dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Korea. Kim Won tidak mau menyerah. Ia menyuruh adiknya untuk menemui Yungto. Karena siapa tahu hak suaranya Presiden Direktur Choi dialihkan kepada putranya yaitu Yungto. Kim Tan memohon kepada kakaknya untuk tidak memutus kontrak kerjasama dengan Hotel Zeus. Kim Won menyetujui asalkan Yungto yang menjadi Presiden Direkturnya. Namun sebelum menemui Yungto, Kim Tan meminta izin untuk menemui Ensang. Pemuda itu kemudian membentangkan tangannya dan Ensang segera menyambut dengan sebuah pelukan. Keduanya terlihat tersenyum, melepas kerinduan. Dengan bercanda, Kim Tan mengatakan jika dia tidak selingkuh. Ensang menyadari jika Kim Tan sedang banyak masalah. Untuk itu ia memberikan semangat agar tetap kuat. Kim Tan meminta maaf kepada Yungto karena ia terpaksa menemui sahabatnya itu saat dirinya dalam masalah. Meskipun mereka sudah tidak berteman lagi, di situ terjadi kesepakatan. Jika Yungto cukup menyuruh pengacara membawa surat kuasa menghadiri rapat pemegang saham. Yungto rela karena menurutnya jadi impas. Jika Kim Tan mau memaafkannya karena ia telah mengatakan hal-hal buruk mengenai ibunya. Saat mencuci piring, jari Yungto terluka hingga mengeluarkan darah. Kini giliran wakil presiden Direktur Yun untuk mengambil hati Nyonya Esther. Meskipun sedikit malu, ia mengatakan yang sejujurnya jika ia datang untuk meminta bantuan. Nyonya Esther terlihat tertawa geli. Ia mengatakan jika tidak bisa menghadiri rapat karena sedang sibuk. Meskipun begitu, akhirnya ia bersedia memberikan tanda tangannya. Terakhir, tugas berat yang harus dihadapi Kim Won adalah menemui Dakyu. Karena untuk mendapatkan dukungannya, itu artinya ia harus menikah dengan gadis itu. Rapat para pemegang saham akhirnya dimulai. Nyonya Jisuk tampak percaya diri karena pendukung Kim Tan dan Kim Won hanya sedikit. Beberapa saat kemudian datang pengacara Yungto dan Dakyu. Hasil pemungutan suara diumumkan. Mereka yang setuju pemecatan 44%, abstain 4%, sementara yang tidak setuju 52%. Itu artinya pemecatan Presiden Direktur Kim akhirnya ditolak. Kini jelas pemenangnya di pihak Kim Won. Di luar ruangan, Nyonya Jisuk menyuruh Kim Won untuk tidak berbangga diri, karena ia bisa melakukan sesuatu di masa depan. Kim Won justru berterima kasih karena ia telah menunjukkan siapa sekutu dan siapa musuh. Tiba-tiba wakil presiden Direktur Yun memberitahu Kim Tan dan Kim Won jika ayah mereka sudah sadar. Tentu saja berita ini mengagetkan Nyonya Jisuk. Karena dari awal ia menyangka suaminya itu tidak akan pernah sadar dari komanya. Presiden Direktur Kim sedang menjalani operasi. Semua tampak tegang, terutama Nyonya Han. Dokter akhirnya keluar dan memberitahu jika operasi berjalan lancar meskipun ada sedikit pembengkakan. Tangis Nyonya Han langsung pecah karena merasa lega. Yungto akhirnya memberanikan diri menemui ibunya. Baik Yungto maupun ibunya sama-sama terpaku setelah saling menatap. Setelah sekian lama, ini kali pertama ibunya memanggil nama Yungto. Pemuda itu membalas dengan ucapan salam Annyeonghaseyo. Sang ibu tidak menyangka jika Yungto tumbuh semakin tinggi dan semakin tampan. Ia kemudian menghapus air mata putranya. Sang ibu akhirnya memeluk Yungto sambil meminta maaf. Karena dulu ia tidak bisa menunggu putranya itu lama-lama. Mendengar itu, Yungto kembali menangis sambil memeluk ibunya erat-erat. Hyosin tiba-tiba mewariskan semua bukunya kepada Ansang. Setelah itu, ia berpesan agar gadis itu belajar dengan baik. Setelah itu, Hyosin juga mendoakan agar Ansang dan Kim Tan memiliki kisah cinta yang indah dan romantis. Rahel pergi menemui ibunya di tempat kerja yang saat itu sedang meluncurkan rangkaian desain terbarunya. Nyonya Esther menyarankan bagaimana jika mereka berdua pergi berlibur ke tempat hangat. Rencana ini tercetus karena Nyonya Esther mengetahui jika Rahel sering meminum obat tidurnya. Karena menolak, Rahel kemudian disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter. Di sana tanpa sengaja Rahel bertemu dengan Hyosin. Pemuda itu mengaku ke sini agar dirinya bisa hidup. Sedangkan gadis itu mengaku jika ia kesulitan tidur. Hyosin lalu memberitahu jika ia akan pergi wajib militer. Rahel tertegun kemudian bertanya apakah ada gadis yang akan menunggumu.
Hyosin mengerutkan kening mendengar pertanyaan itu, lalu ia tersenyum sambil berpikir. Singkat cerita, Kim Tan pergi ke stasiun kereta untuk mencari Hyosin. Setelah bertemu, Kim Tan justru marah karena merasa tidak diberitahu sebelumnya. Hyosin juga tidak memberitahu orang tuanya mengenai hal ini. Sebagaimana kita tahu, orang tua Hyosin tidak pernah setuju dengan keputusan yang diambil putranya. Kim Tan akhirnya bisa mengerti. Hyosin juga berjanji jika ia akan kembali dengan selamat. Eun-sok memberitahu ibunya jika ia telah mendapatkan pekerjaan dan memiliki ponsel baru. Mendengar itu, Eun-sang kesal karena kakaknya itu telah menipu mereka. Meskipun begitu, mereka sebenarnya mendambakan keluarga yang bahagia. Saat berpelukan dengan ibunya, Eun-sang mendapatkan telepon dari Kim Tan. Sementara itu, Presiden Direktur Kim mengatakan jika ia telah mendengar Nyonya Jisuk membuat kekacauan saat ia terbaring di rumah sakit. Menurutnya, istrinya itu kurang sabar. Karena jika Nyonya Jisuk mau menunggu lebih lama lagi, maka ia akan mendapatkan yang ia inginkan. Akhirnya, sekarang mereka sepakat untuk bercerai. Nyonya Jisuk tidak menyesal karena setidaknya ia masih memiliki bagian. Kim Tan membawa Eun-sang menjenguk ayahnya. Gadis itu membawakan buku agar Presiden Direktur Kim tidak merasa bosan. Kim Tan berharap ayahnya itu mau menghargai kebaikan Eun-sang. Gadis itu juga berjanji akan segera melunasi hutang-hutangnya. Nyonya Han sedang jalan-jalan ditemani Kim Tan. Ia pun merasa senang karena bisa merasakan kebebasan. Dengan bercanda, Nyonya Han mengatakan jika ia memiliki impian untuk menjadi Miss Korea. Di tempat berbeda, Chan Yong dan ayahnya pergi berkemah dan memancing. Setibanya di lokasi, pemuda itu mengajak ayahnya untuk berfoto selfie. Ayahnya tahu jika foto itu akan dikirimkan kepada Bona. Untuk itu, ia sengaja berpose dengan tidak lazim. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Kim Tan dan Kim Won. Chan Yong kemudian mengajari Kim Tan memancing. Wakil Presiden Direktur Yun memberitahu Kim Won jika memancing adalah ritual keluarganya untuk mempererat hubungan ayah dan anak. Kim Won tiba-tiba teringat hasil ujian Kim Tan. Chan Yong memberitahu jika Kim Tan peringkat 50. Mendengar itu tentu saja Kim Won kaget. Sedangkan Wakil Presiden Direktur Yun bereaksi biasa saja karena anaknya Chan Yong sudah biasa peringkat 1. Hyunju hanya bisa menangis setelah ia membaca artikel mengenai pernikahan Kim Won dan Dakyung. Tentu saja ini sangat menyakitkan setelah menjalin hubungan yang sangat lama. Hyunju kemudian menemui Kim Won. Sambil tersenyum, ia meminta Kim Won memenuhi janjinya. Pemuda itu hanya menunduk karena ia sebenarnya sudah tahu keinginan dari Hyunju. Gadis itu kemudian mematahkan wishbone pemberian dari Kim Won. Sambil menangis, Hyunju mengajak Kim Won untuk putus. Hanya kata maaf yang keluar dari bibir pemuda itu. Terakhir, Hyunju melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal opa. Kim Won juga terlihat sedih. Ia duduk sendirian meskipun Hyunju telah pergi. Setibanya di rumah, Kim Won memberitahu Kim Tan jika mempertahankan grup hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sebenarnya beresiko. Sebab itulah ia akan menikah dengan Dakyung. Inilah beban mahkota yang harus ditanggung Kim Won. Kim Tan akhirnya dilarang pergi ke Amerika karena kakaknya itu tidak ingin kesepian dan butuh pendamping dalam bekerja. Yung-do pergi ke bengkel langganannya. Di situ ia melihat luka di jarinya akibat cuci piring. Tiba-tiba terlihat seorang gadis mengantarkan ayam goreng. Yung-do kemudian teringat itulah saat pertama ia melihat Eun-sang. Yung-do kemudian mengambil plester pemberian Eun-sang lalu menempelkannya di jari yang terluka. Chan Yong, Bona, dan Yesol sedang bermain kartu. Di situ Bona kalah, jadi ia harus mengabulkan permintaan dari Chan Yong. Dengan nakal, pemuda itu mengatakan jika ia ingin dicium. Bona pun menurut, ia bermaksud mencium pipi Chan Yong. Namun pemuda itu sengaja menoleh hingga akhirnya mereka pun ciuman bibir. Yesal yang menyaksikan itu pun menjadi ilfil. Kim Tan mendapat kiriman dari Amerika. Rupanya gurunya mengembalikan buku tugas yang terakhir dikumpulkan Kim Tan. Sang guru menuliskan pertanyaan, mahkota apa yang kau coba kenakan? Apakah mahkota kekayaan, ketenaran, atau cinta? Kim Tan kemudian melanjutkan menulis diarinya. Pemilik ruang kerja telah berganti, kakak telah naik ke tempat yang ia inginkan, ingin menjadi lebih kuat, namun ia menangis di malam hari. Kim Won terlihat menyesal karena ia sekarang kesepian.
Kim Tan pergi ke sekolah dan ia sekarang menjadi senior. Ia bertemu dengan Myung Soo yang baru pulang dari dugem. Kim Tan bertemu Rahel, namun gadis itu langsung pergi. Berikutnya Kim Tan bertemu dengan Chan Yong dan Bona. Seperti biasa mereka mengejek ranking Kim Tan. Seperti sebelumnya, Kim Tan dan Yung Do berjalan saling melewati begitu saja. Ensang mengacungkan boneka burung hantunya saat melihat Kim Tan. Pemuda itu melarangnya untuk pamer karena takut ketahuan Bona. Kim Tan mengungkapkan harapannya saat meniup lilin ulang tahun. Ia berharap semua orang yang ia kenal berbahagia. 10 tahun lagi, kita akan mengadakan pesta di rumah. Mereka kemudian membayangkan Bona akan menjadi wanita karir, Chan Yong menjadi agen penyidik kejahatan dunia maya, Yosin menjadi sutradara film, dan Yesal yang akan menjadi bintang filmnya. Yung Do membantu usaha hotel ayahnya dan sekarang dekat dengan Kim Won. Nyonya Jisuk, Nyonya Han, dan ibunya Ensang berdamai dan mereka terlihat akrab. Jadi dalam bayangan kita mereka adalah orang-orang yang bisa tersenyum. Mereka sangat berharap semua itu bisa terwujud. Tampak Kim Tan berjalan ke arah kamarnya untuk menemui sang pujaan hati. Ensang tampak cantik dengan gaunnya. Seperti adegan di drama-drama romantis lainnya, mereka akhirnya saling berciuman. Cerita kemudian kembali ke adegan nyata. Kim Tan dan Ensang saling tersenyum, berjalan bergandengan tangan. Kemudian ditampakkan adegan gelas balik seluruh perpisahan mereka. Pada usia 18 tahun, mereka pernah terjatuh, pernah saling menyukai, pernah menangis, pernah melarikan diri, pernah berlutut, bahkan pernah saling membelakangi satu sama lain. Meskipun begitu, mereka akhirnya bisa berlari menghampiri satu sama lain, bergandengan tangan, memeluk dengan segenap kekuatan. Ending dari serial drama ini adalah Kim Tan dan Ensang berjalan di bawah guyuran salju. Meskipun begitu, mereka tetap bergandengan tangan sambil bercanda. Itu menandakan hubungan mereka semakin romantis. Gimana, bikin baper kan? Jangan lupa tonton terus alur cerita drama-drama yang lainnya hanya di My Channel ya. Terima kasih.